dengan jarak lebih kurang 5 kilo ya dari rumah, jalan kaki. Ya, kalau melihat orang rantau ingin jadi orang kaya ya. Cita-citaku ingin jadi orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Askia. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita kedatangan narasumber merupakan Ustadz kondang di Padang ya guys. Nah ini kita perkenalkan Ustadz Romizon SPDI ya. Iya. Terima kasih Ustadz udah datang. Jadi sebenarnya kita hari ini membahas yang ringan-ringan saja Ustadz. Mungkin yang pertama perkenalan diri Ustadz. Jadi kisah hidup Ustadz dari awal datang ke dunia, seingat Ustadz, yang bisa menginspirasi teman-teman semuanya yang mendengar dan yang melihat, sehingga kita mendapatkan motivasi yang jarang kita dapatkan. Mungkin jemaah-jemaah Ustadz yang selama ini di masjid nggak pantas gitu Ustadz dibicarakan atau kurang pas waktunya. Semuanya bisa kita dengarkan di sini Ustadz. Silakan Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah, pada siang ini kita diberi kesempatan untuk bisa berdiskusi ya. Tadi disebut masalah yang ringan, insya Allah ringan ya. Tergantung pertanyaan dari Allah SWT. Kemudian salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya alhamdulillah dilahirkan di sebuah negeri kecil ya, tapi sekarang cukup besar karena terkenal ya, yaitu di negari Sulit Air. Sulit Air. Nah, tepatnya pada bulan Februari tahun 1980. Pada usia kecil, alhamdulillah kita sering mendengarkan tausiah di usia-usia balita ya, dan kita senang juga mendengarkan ceramahnya Zainuddin MZ, senang juga mendengarkan lantunan irama bacaan Qur'annya Muhammad ZA, Qori Internasional, dan itu yang menjadi inspirasi kita waktu kita masuk SD. Kita ingin menjadi ustadz. Cuma itu, ingin jadi ustadz. Ingin jadi ustadz ya. Tamat SD dilanjutkan ke SMP, namun di SMP berubah cita-citanya karena melihat lingkungan teman-teman kita daripada gaya-gayaan semuanya. Cita-citanya berubah menjadi orang kaya. Orang kaya. Cita-citaku ingin jadi orang kaya, seperti di lagu ya. Di akhir SMP, di kelas 3 waktu itu, sekarang kelas 9 sebut, ada brosur ya. Brosur ada pesantren modern yang waktu itu ada di Sulit Air, baru ditampilkan, baru ditawarkan karena itu baru mau dilaksanakan, yaitu dengan ada 3 yang dijanjikan. Pertama, mahir bahasa Inggris. Yang kedua, mahir komputer. Yang ketiga, mahir bahasa Arab. Wah. Dan ini menjanjikan. Waktu kita pikir-pikir kalau mau masuk SMA, mungkin gaya hidup sama dengan SMP, pengen jadi orang kaya. Tapi kita coba masuk ke pesantren. Alhamdulillah kita ikuti. Ya 1 tahun berjalan ya. Kita bisa merasakan bagaimananya indahnya bahasa Inggris, indahnya bahasa Arab. Namun karena takdir Allah, pesantren itu tidak bertahan dan akan tetap lanjut, yaitu di Madrasah Aliyah Swasta PSA Sulit Air. Namun cita-cita yang di SD tadi kembali di situ, ingin jadi ustadz. Alhamdulillah kita berusaha dengan jarak lebih kurang 5 kilo ya dari rumah, jalan kaki PP. Setiap hari kita berusaha sungguh-sungguh belajar. Alhamdulillah dengan hasil sampai itu ditamat, kita lanjutkan ke UIN, sekarang UIN ya, Universitas dulu Islam Imam Bonjol Padang, kalau dulu namanya IAIN. Alhamdulillah kita dapat undangan masuk ke Fakultas Tarbiyah tahun 1999. Waktu itu juga dimotivasi oleh yang menerima pendaftaran, ini bagus jurusannya, akan menambah semangat untuk kuliah. Pendek cerita, selesailah di UIN, kita baru ikut bekerja, yaitu di Yayasan Askia Sumatera Barat sampai hari ini. Dan cita-cita jadi ustadz sudah dikabulkan oleh Allah SWT.
sangat menginspirasi, Ustaz. Ada beberapa poin yang dapat saya tangkap, Ustaz, dari cerita Ustaz itu ya. Saya dulu sekolah di MAK Kota Baru, Ustaz. Mungkin 80% teman-teman saya itu ke Mesir. Kalau nggak ke Mesir, kalau nggak ke Libya, Ustaz. Nah, waktu itu saya milih nggak ngikutin kebanyakan karena saya waktu itu pernah ngobrol sama Ustadz pembina waktu itu. Dia bilang gini, San, antum cuma ada 2 pilihan katanya, San. Kalau nggak jadi ulama, kalau nggak jadi orang kaya yang taat katanya, San. Waktu itu saya milih saya jadi orang kaya yang taat aja gitu. Makanya saya nggak ikut, San. Dari cerita Ustadz itu, makanya saya teringat itu nasihat Ustadz saya itu waktu itu yang sangat membekas sampai saat sekarang ini, dan itu masuk ke dalam doa saya setiap sholat, Ustadz. Walaupun sekarang belum tercapai ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat masih proses, karena memang segala sesuatu itu nggak instan ya, Ustadz. Iya. Dan juga kekayaan, kesuksesan itu tidak terlepas dari privilege, kata orang, Ustadz. Iya. Privilege yang diturunkan secara turun-temurun gitu kan. Dan saya termasuk yang istilah orang awak itu, Ustadz, pembagi batang terandam, Ustadz. Kadang-kadang kayu yang diterandam di tabik itu memang barik, Ustadz, sedang diperjuangkan untuk mengangkat, Ustadz. Bagaimana menurut Ustadz, pendapat Ustadz yang memang dari awal itu ingin jadi Ustadz, terus terbesit menjadi orang kaya, hikmahnya, dan sekarang pencapaian untuk mencapai cita-citanya menjadi orang kaya itu gimana, Ustadz? Soalnya Ustadz sudah menjadi Ustadz gitu kan. Jadi memang kita di kampung tuh, ya kalau melihat orang rantau ingin jadi orang kaya ya. Karena Suli Air itu terkenal dengan masyarakat perantauan ya. Apalagi dengan adanya SAS dari Sepakat, yaitu organisasi para perantau ya, yang sampai hari ini cukup solid di dalam negeri bahkan di luar negeri ya. Jadi setiap melihat orang pulang kampung tuh, wah bagus sekali, mobilnya bagus, gayanya mantap kan gitu. Yang hitam pulang kampung jadi putih, nah, seperti itu. Jadi ingin jadi orang kaya seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, setelah kita belajar, memang yang kaya itu penting ya, tapi kaya hati itu yang lebih utama. Pada intinya adalah bagaimana seorang hamba itu mensyukuri apa yang telah diberikan Allah kepadanya, itulah kekayaan yang sejati ya. Namun secara duniawi kita tetap berikhtiar agar bisa menjadi orang kaya. Orang kaya di sini adalah orang yang mampu memberi lebih banyak, berkontribusi untuk banyak orang. Tapi ada kaya yang pelit, itu belum kaya sebenarnya. Iya. Mungkin dia kaya dalam sisi pribadi atau secara kasat mata, namun sebenarnya hatinya miskin karena dia masih membutuhkan orang lain, masih banyak utang dan seterusnya. Tapi kalau yang kaya yang dimaksud di sini adalah bagaimana dia merasa begitu besar nikmat yang Allah berikan kepadanya dan dia bisa berbagi untuk orang lain. Nah, itu yang kaya yang sejati. Dan mungkin rasa itu kita miliki, walaupun sebenarnya dari segi ekonomi kita masih tetap berusaha berikhtiar karena kita punya keluarga, tentu kita sampaikan cita-cita anak-anak kita menjadi orang sukses seperti itu.